warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmatia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, jurusan keperawatan semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kerja dalam keperawatan. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama, upaya mencegah dan minimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi asuhan keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diterapkan. Tujuan dari pelaksanaan implementasi adalah membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencangkup peningkatan kesehatan, mencegah penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. Contoh upaya mencegah hazard dan risiko implementasi keperawatan. Yang pertama, membantu dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, konseling. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan langsung. Yang keempat, kompensasi untuk reaksi yang merugikan. Yang kelima, teknik tepat dalam memberikan perawatan dan menyiapkan klien untuk prosedur. Yang keenam, mencapai tujuan perawat, mengatasi dan mengevaluasi kerja dari anggota staf lain. Upaya pencegahan kecelakaan kerja sama secara umum. Yang pertama, upaya mencegah kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya yang di tempat kerja, yaitu dengan pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya atau teknologi terhadap tenaga kerja tentang penerapan K3. Selanjutnya, yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen prosedur dan aturan K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya, penghargaan dan saksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja. Upaya pencegahan pada perawat: mencegah diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD, dan menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Alasannya mengapa perawat memerlukan pencegahan agar perawat tidak tertular penyakit dari pasien yang ditangani, meskipun pasien dari UGD dan memakai APD adalah salah satu SOP rumah sakit. Materi selanjutnya adalah upaya memutus rantai infeksi, precaution APD, medication safety. Pengertian APD: alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang digunakan oleh karyawan untuk perlindungan diri dari bahaya yang menular. Tujuan menggunakan APD untuk melindungi dirinya dari sumber bahaya tertentu yang berasal dari pekerjaan maupun lingkungan pekerjaan, dan sebagai usaha untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan cedera atau sakit. Jenis-jenis APD yang digunakan adalah: yang pertama, sarung tangan; yang kedua, masker; yang ketiga, Google atau kacamata;
Yang keempat, gown atau gaun pelindung. Yang kelima, penutup kepala atau topi. Dan yang keenam, sepatu pelindung atau pelindung kaki. Program yang termasuk pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kedua, surveillance. Yang ketiga, penerapan kewaspadaan isolasi. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan PPI. Yang kelima, penggunaan antimikroba rasional. Yang keenam, kesehatan karyawan. Tujuan utamanya untuk memutus rantai infeksi adalah untuk mendukung promosi kualitas pelayanan kesehatan yang aman bagi pasien, petugas kesehatan, dan orang lain dalam perawatan kesehatan dan lingkungan dengan cara yang hemat biaya. Itu menurut WHO 2014. Materi yang ketiga, upaya mencegah hazard fisik radiasi. Pengertian dari hazard atau bahaya adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses maupun lingkungan. Pengertian dari radiasi adalah gelombang atau partikel berenergi tinggi yang berasal dari sumber alami atau sumber yang sengaja dibuat oleh manusia. Upaya mencegah hazard fisik radiasi. Yang pertama, menghilangkan sumber bahaya risiko yang ada pada pengendalian ini, dihilangkan atau dikurangi sehingga tidak ada tingkat risiko yang dapat diterima. Yang kedua, mengganti sumber bahaya dengan yang lebih aman, merupakan teknik pengendalian bahaya dengan mengganti alat, bahan, sistem, atau prosedur yang berbahaya dengan yang lebih aman atau lebih rendah risikonya. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian teknis. Pengendalian bahaya dapat dilakukan melalui perbaikan pada desain, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan pengaman, antara lain dapat berupa isolasi, guarding, dan ventilasi. Yang keempat, pengendalian administratif. Pengendalian administratif dapat dilakukan melalui rotasi penempatan kerja, pemberian pendidikan dan pelatihan, penataan dan kebersihan, perawatan secara berkala terhadap alat yang digunakan, pengaturan jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman, atau pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk pengendalian bahaya, misalnya dengan menggunakan helm, masker, kacamata, sarung tangan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak baik, yang tidak dapat diterima, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Ridwan SKM MKes. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.